dia di rumah jadi bapak, di kantor dia jadi direktur, di tongkrongannya dia jadi temen, tapi dia memahami ini sebagai Tritunggal. Itu bukan Tritunggal. Ya, itu adalah bidat Sabellianisme. Jadi Allah itu cuma satu tapi ganti-ganti peran. Itu bukan Tritunggal. Tritunggal itu yang benar adalah Bapa dinyatakan oleh firman-Nya dan Roh-Nya dari dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi dia tidak pernah berubah-ubah mode. Makanya kemarin saya jelaskan, siapakah yang berbicara dengan para nabi? Kita lihat di Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal dalam pangkuannya dia yang menyatakan. Jadi semua nabi-nabi yang bertemu dengan Allah itu, ya, semua nabi yang bertemu dengan Allah, itu adalah Sang Firman. Yang kita kenal saat ini adalah Yesus yang sudah inkarnasi. Itu. Jadi siapakah yang disembah Abraham? Allah Tritunggal. Yang dinyatakan melalui firman. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab dikatakan firman Allah, firman Tuhan, itu Yesus yang ngomong. Itu yang disujuti oleh Abraham, itu Sang Tritunggal yang dinyatakan melalui firman. Makanya ditulis di situ firman Allah. Begitu. Jadi kita sebagai orang Kristen, jangan kita tidak memahami Tritunggal ini. Nanti kalau dikatakan, oh di Perjanjian Lama itu Bapa, berarti Yesus baru muncul di Perjanjian Baru? Tidak. Tidak. Bapa itu tidak pernah datang mengambil kodrat manusia. Yang datang mengambil kodrat manusia itu adalah firman. Jadi Sang Firman ini sudah ada dalam kekekalan. Itulah pernyataan Yesus. Ya, bahwa dia mengatakan, Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega. Saya tidak mau ngambil Alfa Omeganya. Tetapi yang mau saya ambil adalah ketika Yesus mengatakan, firman Allah yang sudah ada, yang lalu, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu. Jadi firman itu sudah bersama-sama dalam Sang Bapa, dalam kekekalan. Nah, makanya saya bilang, kalian penting sekali mengetahui Tritunggal. Jadi Tritunggal ini bicara Allah ya teman-teman ya. Bicara satu Allah dengan 3 realita. Realita itu adalah keberadaan Bapa di dalam firman dan di dalam Roh Kudus. Ini. Jadi bicara Tritunggal itu bukan bicara angka, bukan bicara berapa, tetapi bicara wujud, bicara realita atau keberadaan. Gitu. Dan ini tak terpisahkan. Tidak bisa dimutilasi. Jadi kalau kita tanya kan, siapa Tuhanmu? Bapa, Yesus, Roh Kudus, Triteisme. Itu bukan Tritunggal lagi. Karena Tritunggal itu 3 dalam 1. 3 in 1. Itu jatuhnya jadi apa? Triteisme mix Arianisme. Karena mengatakan Yesus hanya hamba. Nah, ini makanya saya bilang, sudahlah sesat di Tritunggal, sesat di Kristologi. Belajar Alkitab ini, ya, belajar Tritunggal dan Kristologi, kau kira sebulan cukup? Nggak cukup. Kau harus lama belajar sama saya, bertahun-tahun, biar kamu paham. Gitu, ya. Jadi dari dulu yang ketemu Adam, itu adalah firman. Makanya kalau kita baca ya, kita jujur pakai bahasa Inggris. Saya punya Septuaginta ya. Di situ dikatakan Adam mendengar suara langkah Allah. Di situ dikatakan apa? Sound of word. Tahu artinya? Sound of word. Suara firman. Nyata sekali di situ. Saya nggak perlu menjelaskan muter-muter. Ayatnya saya tunjukkan ya. Nih, sabar. Ya. Biar kalian tahu. Jadi, makanya Bu, kenapa saya suka menjelaskannya itu pakai ada istilah bahasa Inggris biar kita itu mengerti. Dikatakan gini ya, di Kejadian itu ya, Bu ya. Kejadian 3, kalian boleh Aku baca. sambil catat ya. Boleh. Iya. Yang di bawah juga belajar. Ya, dikatakan ya,
sound of word. Kalian harus tahu itu, ya. Di Kejadian 3 ayat-ayat yang mulai dari ayat yang ke-8 ya. The voice of the Lord God talking. Nah, ini di sini ya. Lalu kalau kita mau dengar lagi yang jelas banget ya, sound of word ya. Tunggu ya. Nih kalian ini harus tahu ya, mendengarkan ya, firman itu berfirman. Kalian itu harus memahami ini. Jadi kita nggak boleh mengatakan, oh itu di perjanjian lama itu Bapa. Nggak bisa. Di perjanjian lama itu tetap firman. Ya, karena firman yang menyatakan, tunggu ya, the voice of the Lord talking. Nah ini nih, the voice of the Lord itu juga ya, tunggu ya, saya mau cari yang sound of word. Bentar ya, saya cari Google aja ya. Suara firman. Nah ini ya, di Kejadian. Oke. Bentar. Ya. Then heard the voice Lord on. Bentar ya Bu, saya nggak punya Alkitab yang bahasa Indonesia. Bentar. Nggak apa-apa. Kejadian, ya. Di ini nih benar dia. Ini di Kejadian 3 ayat 8 dikatakan di situ ya. Suara dari Tuhan yang dimaksud ini adalah sound of word ya, yang adalah suara sang firman, the word itu. Jadi kita itu tidak bisa mengatakan yang ketemu dengan Adam, yang ketemu dengan Nabi itu Bapa. No. Bukan. Itu firman. Begitu. Jadi ya, suara firman itu sound of the word. Jadi siapakah firman? Itu Yesus. Jadi siapa yang ketemu Adam? Siapa yang berbicara dengan Adam? Itu Yesus. Itu sang firman. Itu bukan Bapa. Yang bicara dengan Yesaya itu juga firman. Yang bicara dengan Abraham itu juga sang firman. Karena Bapa itu tidak ada yang tahu kecuali dinyatakan oleh firman itu, anak tunggalnya. Seperti itu, Bu. Begitu. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Iya, dan memang Bapa kita itu kan memang tidak bisa dilihat. Artinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tidak bisa disamakan dengan apapun. Sehingga itu saat firman itu berkata, ya kita bisa tahu Bapa itu seperti apa. Iya kan, gimana? Menurut Agatha tuh. Enggak. Artinya, jadi kalau dikatakan gini ya, ini saya kasih tahu juga ya. Jadi Bapa itu tidak bisa dilihat, firman itu pun nggak bisa dilihat. Roh Kudus itu pun tidak bisa dilihat. Dalam karena diri Yesus, sebentar, memang nggak bisa dilihat. Ya, di Bilangan dikatakan ya, Allah itu bukanlah manusia. Allah itu memang tidak bisa dilihat, tetapi firman itu menyatakannya. Jadi kalau dikatakan kita bisa melihat Allah dalam esensinya, kita tidak bisa melihat Allah. Yang kita lihat itu adalah kodrat kemanusiaannya atau teofaninya. Jadi baik sang firman dan Roh Kudus yang di dalam Bapa itu sama-sama tidak bisa kita lihat. Karena Allah memang tidak terlihat. Tapi dia menampakkan diri atau kita kenal sebagai bermanifestasi. Nah, itu. Dia menyatakan dirinya itu dalam penampakan. Makanya ketika firman Allah ya menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu, dia berteofani atau menampakkan diri dalam rupa manusia malaikat, tiang awan, tiang api. Apakah tiang awan itu adalah wujud Allah? Bukan. Itu adalah manifestasinya, itu adalah teofaninya. Tetapi esensi dari Allah, ini makanya saya bilang tadi kita harus belajar esensi dan energi. Kalian ini harus jauh lebih dalam lagi. Tritunggal itu tidak sulit. Jadi esensinya itu
Itu benar di 1 Timotius 6 ayat 16 itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Tetapi ya, yang kita lihat itu adalah realitanya dalam manifestasinya, penampakannya. Yang dipegang sama Thomas itu kodrat kemanusiaannya, tetapi keilahian Yesus, ingat Allah adalah misterion, kerajaan. Misteri itu adalah rahasia kerajaan Allah. Dan itu dinyatakan hanya melalui pekerjaannya. Makanya kemarin saya katakan, firman itulah yang melakukan operasi dari Allah itu, penyataan dari Allah itu. Oh, ini dalam. Makanya saya bilang, kalian kalau bicara kodrat Allah, tidak semudah itu mungkin dengan kamu menghafal hatam 20 kali, 30 kali. Tidak seperti itu. Jadi kodrat keilahian Yesus yang bisa kita lihat itu apa? Ketika dia mengubah air jadi anggur, perubahan air jadi anggur, itulah pekerjaannya, itulah yang kita lihat dalam esensi keilahiannya. Pekerjaannya. Tetapi esensi kealahannya itu tidak kita lihat. Seperti apa dia yang misteri itu nggak kita lihat. Dan itu dikerjakan melalui kemanusiaannya. Begitu. Kayak ibu ya, saya kasih contoh kepada kalian ya, kepada ibu terutama. Bu, ketika saya begini, kamu lihat saya minum kan? Apakah roh saya minum? Yang kamu lihat roh saya minum? Enggak. Yang kamu lihat apa? Materi ini, fisik ini. Tubuh. Iya, fisik ini, imanen ini. Jadi yang transenden itu tidak kamu lihat minum, tetapi itu dikerjakan bersama dengan roh saya. Roh saya itu bekerja minum, tetapi roh itu tidak kamu lihat. Nah, sama seperti kita melihat Yesus ketika dia mengerjakan pekerjaan Allah. Ya kan dikatakan ya, makananku adalah mengerjakan pekerjaan Allah. Ketika dia mengerjakan pekerjaan Allah, pekerjaan itulah yang kita lihat sebenarnya. Sama seperti ketika Musa mengetokkan tongkatnya ke laut Teberau. Iya. Apakah Musa yang membelah lautan? Bukan. Allah. Yang kita lihat hanya Musa mengetok begini. Tetapi siapa yang mengerjakannya? Allah. Keilahiannya. Nah, itulah yang dimaksud di dalam Keluaran itu. Itu juga saya jelaskan. Jadi apakah keilahian Yesus itu bisa kita lihat? Tidak. Tetapi kita melihatnya nyata dalam pekerjaannya. Karena Allah itu adalah misterion. Misteri kalian tahu apa? Rahasia. Demikian juga ketika kita dalam perjamuan kudus, ya, kita bilang, imam itu mengatakan ini roti adalah tubuh Yesus, ini anggur adalah darah Yesus. Yang kita lihat itu adalah roti dan anggur. Tetapi secara misterion, secara rahasia kerajaan Allah, itu benar-benar tubuh dan darah Yesus. Sama seperti ketika air itu diubah jadi anggur, itu bukan kodrat kemanusiaannya yang melakukannya, tetapi keilahiannya. Jadi Allah itu dinyatakan melalui materi. Begitu. Ini ajaran Kristen. Kamu kira seabal-abal itu ajaran Kristen? Enggak. Begitu ya. Karena Allah itu dikatakan dalam Alkitab apa? Rahasia. Misteri. Saya selalu mengatakan itu. Allah itu misteri. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah yang dimaksud di dialah 1 Timotius 6 ayat 16 itu. Tahu? Itu Sang Tritunggal Maha Kudus. Kenapa dia menunjuk kata ganti orang kedua tunggal? Karena Allah itu memang tunggal. Bapa di dalam firman dan dalam roh. Dia yang dimaksud di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Dialah satu-satunya yang tak takluk oleh maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Misteri, karena tak terhampiri. Ya, seorang pun tidak bisa melihatnya. Memang betul. Esensi dari Sang Firman, esensi dari Sang Bapa, esensi dari Sang Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Tetapi dia menyatakannya melalui imanen, yang transenden. Kalau bahasa Arabnya dikatakan ya, yang goib dinyatakan yang johir. Paham sampai sini? Ini dari dulu saya ajarkan gitu. Jadi Yesus itu adalah Allah yang batin dinyatakan melalui yang lahir. Itu. Karena Allah adalah roh.
Seperti itu. Jadi ketika Rasul itu mengatakannya, kami melihat firman hidup. Kau kira firman itu apa? Allah. Allah itu apa? Roh. Terus tapi Rasul itu bilang apa? Yang kami lihat. Loh, sementara roh bisa dilihat? Nggak bisa. Rasul itu berkali-kali menjelaskan dui natur Yesus dalam ketritunggalannya. Hati-hati baca Alkitab. Begitu, Bu. Sampai sini paham? Nggak mungkin paham. Ya, harus 10 SKS di room saya. Artinya gini, saya coba memahami ya. Saya coba memahami. Ibu harus berulang-ulang. Betul. Makanya saya bilang, saya buka room ketika RT 6 bertanya. Nah, disitulah waktunya kalian untuk berpikir. Ingat, kita bukan dogi, kita bukan anjing yang dilahirkan hanya untuk mati, makan, bengong, berpikir. Kita itu disuruh mengasihi Allah dengan akal. Di situ mulai akal kita main. Jadi ketika ada orang, misalnya ada RT 6 nanya, kau menyembah manusia? Tidak. Saya menyembah Allah yang bisa mengambil kodrat manusia. Itu jawaban saya. Saya nggak akan muter. Karena memang itu. Allah yang transenden mengimanen. Mengimanen itu adalah dia menjadi sesuatu yang materi. Dia tidak materi, tetapi dia mengambil kodrat materi untuk menyatakan yang transenden itu. Sampai sini paham bahasanya? Saya nggak akan pakai bahasa yang tidak tepat. Ini yang tepat bahasanya. Seperti itu. Ya, makasih banyak ya. Artinya gini, jadi kita mengerti sekarang itu bahwa semua yang dari awal penciptaan itu memang itu sudah wujud nyatanya dari firman. Iya, yang menyatakan itu firman dan Roh Kudus. Saya coba menganalisa dulu ya. Artinya coba kalau memang ini salah ya diluruskan lagi ya. Boleh. Ya, oke. Namanya kita mau belajar, iya kan? Jadi firman yang ada di zaman Perjanjian Lama itu apa? Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama itu adalah firman. Tritunggal yang ada di Perjanjian Lama baru dan yang akan datang. Dinyatakan. Jadi bahasanya yang simpel gini, Bu. Iya, gimana? Sang Tritunggal yang sudah ada dahulu, sekarang dan yang akan datang dinyatakan oleh firman dan Roh Kudus. Nah, terus jadi wujud manusia, ketika Allah, Yesus, jadi gini, gimana? Saya kasih contoh ya. Ketika firman itu menyatakan Sang Tritunggal, ya, Roh Kudus di situ kan bekerja. Makanya arti diurapi itu artinya apa, Bu? Itu Roh Kudus itu nemplok. Ya, kuasanya ya, energinya, energi Roh Kudus yang dicurahkan melalui esensinya itu nemplok di para rasul itu. Sehingga Abraham itu mengenal, oh, ini Tuhan. Jadi Abraham itu mengenal itu adalah firman karena pekerjaan Roh Kudus. Ini yang saya katakan Sang Bapa atau Sang Tritunggal dinyatakan, dideklarasikan oleh firman dan roh. Nah, kayak saya ini, Bu. Tubuh saya kasih contoh ya. Tubuh saya di dalam pikiran saya. Pikiran saya di dalam roh saya. Oke. Ketika saya mati, tinggallah tubuh saya kan. Roh saya dan jiwa saya atau pikiran saya itu kan udah cabut ya. Udah lepas. Nah, ini tubuh saya ini bisa nggak ngomong? Tubuh? Ketika saya sudah mati? Enggak lah, nggak bisa. Makanya ketika saya hidup, masuk lagi nih ya, roh dan jiwa saya. Nah, yang menyatakan saya Agatha, itu siapa? Pikiran saya atau jiwa saya. Jiwa itu pikiran ya. Dan roh saya. Makanya tubuh saya ini nggak bisa ngomong. Sama seperti Bapa tidak akan bisa menyatakan dirinya tanpa firman dan roh tadi. Ini loh Allah Tritunggal tadi. Paham ya? Ya, jadi Tritunggal itu adalah kesadaran. Realita bahasa Inggrisnya. Hipostasis bahasa Yunaninya. Jadi makanya dalam roh saya dan dalam jiwa saya itu tidak ada hierarki, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi. Betul. Karena satu, Bapa tidak bisa bekerja tanpa firman dan tanpa roh. Firman dan roh pun tidak bisa menyatakannya tanpa Bapa. Inilah kesatuan yang tunggal tadi. Itu makanya sedalam ini pemahaman Tritunggal.
Jangankan Oten, jangankan Kadrun, Oten aja banyak yang nggak lulus di sini. Berakhir jadi apa, Bu? Bidat Arianisme. Itulah bidat pertama yang sudah dianatema gereja. Bidat Saksi Yehova, Unitarianisme, Sabelianisme, Prakseas, Doketisme, Monofisitisme. Banyak, Bu. Banyak, Bu. Salah paham jadi bidat. Lompat dikit aja jadi bidat. Nggak bisa, hati-hati. Oke, sampai sini paham ya? Jadi Iya. Sang Tritunggal ini udah bagus loh. Sudah bagus dinyatakan dengan simpel. Sang Tritunggal, Bapa dalam Firman dalam Roh, dinyatakan melalui Firman dan Roh. Ketika Bapa menciptakan di dalam Kejadian 1, dia menciptakan dengan apa, Bu? Firman dan Roh kan? Firman, ya. Roh Allah melayang-layang, berfirmanlah. Jadi ketika dia berkata, itu berkata dengan firman, ya kan? Dan menghidupkan dalam Roh Kudus. Roh. Penjelasan saya ini, kalian boleh cek di Mazmur 33 ayat 6, Ayub 33 ayat 4. Kalian boleh baca. Dengan firman Allah, langit dijadikan. Dengan nafas dari mulutnya, segala malaikatnya. Tentaranya itu malaikat. Karena hidup. Nah, ketika dia mengatakan, jadilah langit, jadilah bumi. Dengan firman, lalu roh itu bekerja untuk menghidupkannya. Begitulah cara Allah itu bekerja. Itu Tritunggal. Begitu. Nah, jadi semua yang... Oke, Ibu mungkin mau menganalisa, silakan. Jadi saya sudah sedikit menangkap ya, sedikit. Saya tidak mau juga bilang sok-sok bagaimana karena memang Ya, susah sih tidak untuk apa-apa, memahami tidak ini. apa-apa, kita murid, Memang kita butuh murid. hikmat betul-betul loh, betul-betul harus kita berhikmat. Karena kapan kita salah menganalisa atau memahami, oh selesai. Seperti yang Agatha bilang tadi kan. Jadi saya percaya ini Bapak ini memang pekerjaannya ini harus betul-betul dia lakukan lewat firman dan rohnya. Melalui, iya. Itu Iya. ayatnya jelas itu. Iya betul. Karena kalau Bapak sendiri menyatakan dirinya ke dunia ini, ya kita manusia tidak akan bisa selamat. Artinya tidak Bukan. bisa kita. Karena kalau Bapa tanpa firman, tanpa roh, kayak gini, Bu. Bisa nggak ini ngomong? Enggak. Bisa nggak ini gerak? Kecuali saya Enggak. gerakan. Ya. Iya, karena dia tidak punya roh. Karena dia tidak punya firman. Jadi Bapa tanpa firman, inilah yang saya jelaskan dalam kausalita, ya, dalam relasi kausalitanya. Bapa, relasi itu hubungan sebab akibat. Jadi sang Bapa ini dikatakan sumber, ya, karena anak itu di dalam atau firman itu di dalamnya. Roh Kudus itu di dalamnya, dan ini bekerja itu bersama-sama. Gak bisa sendiri-sendiri. Gitu. Kayak saya tadi saya sudah bilang, ketika saya mati, roh saya terpisah dari pikiran saya bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Bapa itu bekerja atau menyatakan dirinya itu melalui firman dan rohnya, dan Iya, selalu demikian. Itu yang saya Iya. mau pahami itu. Artinya Itu bukan pasti udah paham, berarti, kan? iya, artinya bukan berarti Bapak itu tidak bisa melakukan sesuatu tanpa firman dan roh. Bukan berarti ya, karena Bapak itu penguasa loh. Dia menciptakan kita tapi loh. udah tadi saya bilang, Karena saya takut tadi, tunggu dulu. realita ini ya, relasi kausalita, dan dia itu memang harus ini karena hidup sama-sama kesadaran, ya, itu sadar, begini, kesadaran itu hidup. Maksudnya begini, jangan kita mengatakan bahwa Bapak itu tidak bisa tanpa firman dan roh. Artinya seolah-olah di sini Bapak ini terbatas loh. Ini yang saya tidak mau mendengar itu. Seolah-olah Agatha mengatakan bahwa Bapak itu terbatas karena tidak ada firman dan roh. Padahal saya mau katakan di sini bahwa Bapak itu adalah segala-galanya. Bukan, Nah, untuk bukan. tunggu dulu. Yang tunggu dulu. benar itu adalah saya mau jabarkan dulu Bapak ya. itu hidup. Iya. Hidup. Memang Bapak itu memang Bapak. selalu bersama-sama. Itu Iya, nggak bisa kita sendirian. contoh dalam kehidupan kita kan. Kita ini tidak bisa seperti yang Agatha sudah contohkan tadi toh. Tidak bisa kalau tidak ada roh kita, tidak bisa kalau kita Betul. itu manusia ya. Tapi kalau pencipta ini Bapa, tidak mungkin lah dia tidak bisa tanpa roh, tanpa apa. Karena memang dia itu Memang tidak, sosok dia yang memang tidak terpisah, Bu. Iya, Karena Yohanes itu. 1 ayat 1 dikatakan seperti ini ya. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama. Sama Jadi dengan firman dia. itu karena begini, Bu. Kalau kita bilang ya, Bapak itu bisa kok bekerja tanpa firman dan tanpa roh. No.
ketika dikatakan Allah mengasihi, siapa yang dia kasihi kalau tidak firman yang dicurahkan melalui rohnya? Ini. Jadi memang Bapa itu memang tidak pernah bekerja tanpa roh dan firman-Nya. Memang tidak pernah tidak bekerja. Dan karena memang satu. Karena itu memang satu. Iya. Jadi kalau narasi ibu tadi mengatakan ya, jangan dibilang Bapak ini tidak bisa tanpa firman. Memang tidak. Memang tidak. Ini yang saya bilang tadi, relasi kausalita. Kausalita itu adalah sebab akibat. Penyebab adanya firman itu adalah Sang Bapa. Dan penyataan dari Sang Bapa itu adalah Sang Firman. Dan dilakukan atau dicurahkan melalui Roh Kudus. Harus seperti itu. Nggak bisa enggak. Artinya ini jabatan yang Tuhan turunkan ke dunia ini seperti itu. Jadi Jabatan kalau dia apa? artinya kalau Tuhan Bapa sendiri yang datang mewujudkan dirinya, memperlihatkan wujud aslinya yang sebenar-benarnya, kan kita tidak bisa. Tapi karena Dia mengasihi kita, makanya bagaimana caranya untuk bisa berbaur dengan manusia, yaitu Dia turunkanlah firman-Nya lewat manusia Yesus. Bukan. Iya kan? Nggak seperti itu. Bukan karena itu. Karena memang dari dahulu ya, dalam kekekalan ya, saya katakan ya, Bapa itu dengan firman-Nya itu memang sudah bersama-sama dalam Satu, kekekalan. iya benar satu. Makanya kenapa dibilang di situ dia meninggalkan, dia mengosongkan dirinya. No. Iya kan? Meninggalkan itu bukan mengosongkan ya. Tunggu ya, ini saya Maksudnya jelaskan. dia mengosongkan dirinya Oke, menjadi saya rupa kasih tahu, Bu. manusia. Saya iya kasih kan? tahu Bu, mengosongkan Gimana? ini salah itu ya. Ini kan bicara tentang Filipi 2 ayat 7. Ya, iya, Mengosongkan coba. diri itu artinya tidak menampakkan. Oke, saya kasih contoh ya Bu. Ini ada matahari, ketutup awan. Apakah ketika tertutup awan, matahari itu tidak ada? Ada. Itu yang dimaksudkan mengosongkan diri itu tidak menampakkannya. Bukan artinya Allahnya hilang. Ini jadinya apa? Tuhan Yesus adalah hamba. Kadrun. Saya sih tidak mau juga sih dibilang Yesus itu hamba. Tidak mau Makanya saya. harus tahu. Ini makanya jangan lepas dari ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun nggak usah bicara metafora, ini real ya. Yang bilang metafora itu salah. Walaupun dalam rupa Allah, rupa Allah, berarti ini Allah, kodrat Allah. Tidak menganggap, kalau tidak menganggap, artinya ada, ya toh. Aku tidak dianggap, berarti artinya ada, tetapi tidak ditampakkan, gitu. Nah, tidak menganggap kesetaraan itu dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi tidak dipertahankan itu maksudnya tidak dinyatakan sepenuhnya. Tapi itu tadi Bu, ibarat ini matahari ya, mengosongkan diri itu ditutupi oleh kodrat kemanusiaannya tadi, awan. Apakah Allahnya tidak ada? Kamu lihatnya dari perspektif depan itu tidak ada. Tetapi kalau kamu lihat dari sini, kelihatan nggak? Itu bahasanya Rasul Paulus excellent. Saya katakan itu. Dan ini kalian yang jauh memahaminya. Makanya belajar iman Kristen itu harus dari timur. Jangan dari filsafat. Saya tidak pernah menggunakan filsafat. Kenapa? Ya karena memang idenya itu memang Judaism banget. Idenya itu dari Sang Logos. Idenya dari Allah. Itu. Jadi begitu ya. Tidak menampakkan diri atau mengosongkan diri itu gini. Matahari ditutupi oleh awan. Bukan artinya tidak ada. Ini kan tidak dinampakkan. Demikianlah firman tadi yang diutus ke dunia oleh Sang Bapa. Ya, firman tadi mengambil kodrat manusia. Makanya artinya incarnate. In itu masuk, carnate, carnivore, daging. Keilahiannya itu masuk ke dalam daging. Apakah ketika tertutuplah ini, tidak dinampakkanlah keilahian ini, apakah dia berhenti jadi Allah? Dia tetap Allah, tapi dia tidak dilihatkan, tidak ditampakkan sepenuhnya. Itu maksud Rasul. Jauh. Nah, sampai sini paham? Ini bahasanya seperti itu. Oke. Sudah paham? Paham. Nah, jadi bukan artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri, meninggalkan keilahiannya. Enggak. Ya, itu sih yang Makanya pemahaman saya dia, bilang, Bu. Betul. Firman ini dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap firman. Lalu cuman ketempelan lah 2000 tahun yang lalu ini, ketempelan kodrat manusia. Ini pun tujuannya mau memperbaiki manusia loh. Mau memberi teladan. Bukan artinya dia tidak Allah. Ini. Nah ini ketika dia
sudah masuk ke dalam daging, ini Allah. Ini kan yang sepanjang segala abad tadi, masuk ke dalam daging. Ini bukan artinya keilahiannya itu nggak ada atau meninggalkan. Dalam kodratnya sebagai manusia, ketika mati, ketika turun ke dunia orang mati, ini tetap. Makanya di Kisah Para Rasul 2 kalian boleh baca. Sebab kepada siapakah Daud berkata, dia tidak ditinggalkan dalam kuburan. Keilahiannya tidak pernah terpisah. Ketika mati pun, bahkan ketika disalib pun, keilahiannya itu tetap. Tetapi keilahiannya itu tidak bisa disalib. Karena Kisah dia Para adalah Rasul 2 tadi ayat berapa dia? roh. Iya, Oke, ayat Kisah berapa Para Rasul tadi? 2. Ini semua ayat ya, Iya. teman-teman ya. Kalian akan cek, kalian akan temukan kata-kata saya ini. Hmm. Kisah Para Rasul 2. Ya. Sabar, Bu. Ya, Kisah Para Rasul 2. Ya, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Ayat 31. Saya bacakan ya. Karena itu, ia telah melihat ke depan. Masa depan ya. Dia telah melihat ke depan dan telah berbicara. Ya. Telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia, firman itu ya, tidak ya, firman yang sudah mengambil kodrat manusia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Jadi keilahian Yesus itu, makanya kenapa mayat Yesus ketika mati itu tidak membusuk. Karena keilahiannya itu merembesinya sehingga dia tidak jadi bangke seperti si Cecep. Si Mamat. Jangan disebut Cecep. Sorry. Oh, Cecep. Itu begitu, dan rohnya ya, dan oleh roh, 2 Petrus berapa itu, dan oleh roh juga, roh kemanusiaan Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus turun ke dunia orang mati, memberitakan Injil, memberitakan dirinya, mengalahkan iblis. Oh, jangan salah, makanya Bapa itu menyatakan diri melalui firman dan roh. Itu makanya saya bilang itu tidak pernah terpisahkan keilahiannya itu. Ingat ya, Tunggu dulu, keilahiannya itu sepanjang segala abad. Oke, saya sudah itu. Maksudnya Paham. ini, iya saya sudah paham. Tapi kenapa tidak pernah saya dengar itu Agatha menyebut bahwa firman itu siapa? Yesus kan? Firman itu Yesus. Firman itu adalah Allah. Iya. Allah yang menambahkan kodrat manusia. Itu nggak bisa Manusia dibilang. Yesus, iya kan? Ya. Terus Kalau tepatnya Bu, saya katakan ya, kalau dikatakan manusia Yesus, ya. Kenapa dikatakan manusia Yesus? Sebelumnya itu bukan manusia. Makanya Iya. Yesus itu selalu mengatakan, aku anak manusia. Dia Allah. Ini yang tadi saya jelaskan, Iya, tidak menampakkan tadi. Makanya Yesus selalu dia terlalu sering dia mengatakan anak manusia. Iya. Tapi memang dia ada di dunia, berbicara, kan? Iya. tapi dia berbicara dalam kodrat keilahiannya. Itu yang saya katakan tadi, keilahiannya ini tidak ditampakkan. Nah, Iya. tetapi dia mau mengatakan, tapi di satu waktu, kalau dalam diskusi dia selalu mengatakan, aku sebelum bapamu Abraham jadi, aku itu sudah ada. Ada. Aku adalah sang ada. Itu dia, makanya saya bilang, kalau kamu cuma ngambil ketika Yesus jadi hamba, kamu kadrun. Ya, itu Ini juga segini sih. full. Benar. Ini segini full. Makanya basic kita itu adalah Tritunggal. Kita harus paham dulu bahwa dia itu Allah. Sejak semula dia Allah. Sejak kekal ya, sejak kekal dia sudah Allah. Ini makanya kristologi ini yang barusan saya jelaskan tadi. Karena orang banyak mencampurkan Tritunggal dengan kristologi. Tapi saya tadi fokusnya ke kristologi. Kristologi adalah Allah dan manusia. Nah, saya perjelas lagi ya. Kenapa dia mengambil kodrat manusia? Ini yang menjadi dasar buat kalian ya. Kenapa dia harus menambahkan kodrat manusia? Karena ketika dia menciptakan manusia itu udah rusak. Kan Adam tidak taat. Ketika dia hanya sendiri sebagai manusia, dia tidak taat. Makanya kenapa Tuhan Yesus itu yang adalah Allah, firman Allah, itu menambahkan kodrat manusia, meng-hire kemanusiaannya itu. Itu mau dia perbaiki. Bagaimana caranya supaya kodrat yang dia tambahkan ini taat oleh keilahiannya. Dia itu mau memberikan teladan kepada kita. Jadi tidak wise mengatakan bahwa Yesus itu hamba. Karena Yesus itu dalam keilahiannya
itu ada dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah terpisah. Itu sampai sini paham? Iya, mengerti. Saya mengerti. Artinya gini, kata hamba itu muncul karena memang kan dia sudah wujudnya jadi manusia. Bukan, Manusia karena dia ngambil, iya. Jadi Ngambil. jangan dikatakan karena sudah wujudnya. Dia ngambil Bu. wujud. Ngambil itu nambah ya. Dia nambah. Nih, saya contohkan ya, Bu. Tunggu dulu ya. Oke, saya kasih contoh. Agatha ngambil buku. Saya menambahkan buku dong. Apakah saya yang Agatha jadi ini atau ini jadi ini? Silakan dilihat. Ya, yang itu Ya. dong. Dirinya wujudnya. Makanya saya bilang Yesus itu ini dan ini. Saya sampai kasih pakai analogi. Saya sampai pakai analogi matematika, ilmu eksak. A plus B tidak sama seperti Bu M. Lina. Bu Lina ini kan nggak nambahkan buku. Ibu Lina ini manusia toh. Saya adalah manusia dan buku. Sama nggak saya sama Bu Lina? Enggak. Itu makanya saya tidak setuju dikatakan Yesus hamba. Itu artinya saya menyembah hamba. Pantaslah kadrun, benarlah kadrun ketika mereka mengatakan kau nyembah manusia. Nyembah manusia, ya. Itu Mau paling kamu salah. nyembah jongos? Itu juga Saya sih. nggak mau dikatakan saya nyembah jongos. Saya live itu saya mau ngasih tahu bahwa saya menyembah yang ilahi, yang mampu mengambil kodrat manusia. Itu. Jadi kalau dia saya dikatakan mengambil kodratnya. kamu menyembah manusia, kalau penjelasannya Yesus adalah hamba Tuhan, Tuhannya siapa? Yesus juga kan? Yesus juga kan? Tunggu dulu, itu tadi, itu bahasa itu. Coba gimana? Aduh, Apa tuh? ya. Yesus yang ada katanya Yesus Tuhan. adalah Allah dan Tuhan. Iya, menyembah Tuhan maksudnya tadi itu. Iya, kemanusiaannya itu. Iya. Ya, itu kan Kemanusiaan satu. dia. Satu di dalam keilahiannya, tetapi kemanusiaannya itu tidak sama dengan keilahiannya. Tidak. Ini kan tadi udah saya bilang. Ini berubah jadi ini enggak? Ini berubah jadi ini enggak? Enggak. Ya, enggak. Iya, tapi keilahian saya mau membentuk ini menjadi Adam yang kedua yang taat. Makanya kemanusiaan saya ini, ya, ini berbeda dengan ini. Namun kemanusiaan ini menyatakan keilahian ini, dan keilahiannya ini memuliakan juga kemanusiaan ini. Makanya di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus, benar. Kristus itu Mesias, artinya Mesias itu adalah nabi, imam, dan raja. Jadi keilahian saya, keilahian ini firman yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus itu menjadikan kemanusiaan ini menjadi Kristus dan Tuhan. Kenapa? Karena udah nempel. Makanya saya bisa membedakan, tapi saya tidak bisa memisahkan. Jadi yang kita sembah, Bu, orang Kristen sembah itu adalah keilahiannya ini yang satu di dalam Sang Bapa dan Roh Kudus yang dinyatakan melalui kemanusiaannya. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Jadi fungsi dari kemanusiaan Yesus itu adalah sebagai korban kita, sebagai imam kita, sebagai raja kita, sebagai nabi kita. Tapi apakah kita menyembah kemanusiaannya? Tidak. Kita menyembah keilahiannya. Makanya di dalam liturgi kami katakan kami tidak menundukkan kepala kami di hadapan manusia, tetapi kami menundukkan kepala kami di hadapan Allah. Bapak, Itu. Makanya Tritunggal dengan Kristologi seribet itu. Tapi kenapa saya bisa menjelaskannya? Karena ini perlu sekali pemahaman yang dalam. Nggak bisa. Jadi apakah kita menyembah ini kemanusiaan tadi? Tidak. Tidak, tapi kemanusiaan ini adalah raja kita. Inilah yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Jadi beneran pantatnya Yesus yang dia adalah manusia, itulah yang duduk di dalam keilahiannya. Karena dia pengantara kita. Sama seperti ketika Allah itu berbicara kepada Nabi melalui perantara anaknya. Ibrani 1 ayat 1. Gitu. Ini hanya pengantara kita. Tetapi yang kita sembah, tujuan kita adalah
Sang Tritunggal tadi, firman di dalam Bapa dan Roh Kudus tadi. Bingung kan? Pasti Enggak. masih stres. Udah agak sedikit. Nah, gitu. Memang Soalnya lama Bu, iya, paham memang kayak gini betul. ini lama Bu. Saya juga belajar. Iya benar. Iya. Jadi Ini ya, gini ya. yang Jadi gini. yang bilang ya, yang bilang ribet. Iya, Kalau kamu emang. nggak ribet, jadilah binatang, jadilah anjing. Karena anjing itu nggak berakal. Ingat, Alkitab bilang apa? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal, akal dan segenap budi. hati. Kamu dikasih akal itu biar kamu stres. Kalau kamu nggak mau stres, jadi ayam sayur. Itu namanya Mereka pada imannya banyak- aja. Mereka pada banyak bilang Agatha ini oneness apa. Memang apa sih? Tahu Itu nggak Bu, udah- kenapa mereka mengatakan saya oneness? Karena mereka Iya. tidak tahu apa itu oneness. Nah, ini lagi perlu perjelasan ini. Dengar ya kalian di bawah ya. Ini, 1000 makanya saya bilang, 1000 orang. 10 SKS ini nggak akan cukup. Kamu harus kuliah dengan saya selama 4 tahun. Iya, benar-benar. Oh, kamu kira namanya teologi itu ada disiplin ilmu. Namanya disiplin ilmu itu sistematis Bu. Kalau kau kira instan, ngapain Iya. Tuhan Yesus itu 3 tahun? Rasul aja diajar 3 tahun. Kau tiba-tiba sebulan. Iya. Baru sehari dengar. Rasul itu lama loh Bu, baru mengenal keilahian Yesus. Sampai Thomas aja, sampai dia sudah bangkit, baru dia ngeh. 3 tahun Thomas itu, Iya. baru ngeh. Oh ini rupanya Allahku. Itu kan kata Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya laku. Terus kamu tiba-tiba instan di room saya 10 SKS, cukup? Oh tidak bisa Mukidi. Ya Allah, saya belajar ini lama. Ya, seperti Iya, itu. iya. Saya belajar dari Luar tahun biasa. 2002 sampai sekarang. Inilah ayat yang dikatakan dalam Yesus ya. Jadikanlah semua bangsa murid. Ingat, jadi murid. Kita Yes. apakah kita ini pernah resign dari murid? Kita sampai mati murid loh Bu. Benar. Ketika Yesus mengatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita ini benar-benar murid sampai mati. Yes. Dan saya pun belajar sampai detik ini. Jangan kamu kira. Itu. Baru setelah itu diapain? Baptis. Setelah dibaptis apa? Baru ajar melakukan. Lah ini kamu belum dimuridkan, belum dibaptis, belum mengajarkan segala sesuatu. Tiba-tiba mau jadi guru. Menghakimi lagi. Menghakimi lagi. Gak ada kasihnya lagi. Nggak bisa. Luar biasa. Saya dari dulu, ini ya, saya kasih tahu ya, saya dari dulu udah 4 tahun gebukin Wanes. Biar kau tahu, tiba-tiba kau bilang aku Wanes. Iya. Dengar itu. Kamu orang baru. Sepak terjang saya kamu nggak tahu. Enak aja kamu bilang saya Wanes. Betul. Itu satu kata lucu untuk kalian tuh. Kocak. Emang sih, kalau kita mau belajar firman Tuhan ini memang butuh sekolah. Sekolahnya itu ya harus belajar lewat firman Tuhan, belajar terus. Saya tanya, Dan Bu. saya percaya, Saya tanya Bu, kalau sekolah bisa nggak Ibu bermodalkan Alkitab dengan Ibu aja? iya kalau untuk memahami Butuh firman guru kan? iya, butuh guru, kan? betul. Kita harus butuh pengajar dong. Harus ada yang ngajar. Iya. Ya, banyak orang jadi guru otodidak. Nah, ini yang sesat tadi. Guru otodidak itu yang baca ayat Alkitab, hatam dia 800 kali, tapi tanpa guru, jatuhnya apa? Modalisme, Sabellianisme, Unitarian, ya kan? Nestorian, Doketisme. Oh, banyak bidat, nanti kamu pening lagi. Nah, Iya, tambah itu. banyak lagi. Jadi hafal Alkitab, baca Alkitab tanpa guru tersesat. Itulah sebabnya kenapa Yesus tidak nurunkan kitab, nggak mendirikan universitas, tapi jadi apa? Guru. Betul nggak? Yesus Iya, jadi iya. guru kan? Iya. Jadi guru. Orang ahli Farisi yang sudah hafal Taurat, itu aja nggak ngerti, nggak kenal Tuhannya. Lah kamu hafal enggak? Berguru tidak, tapi Belajar sok enggak? menggurui. Nah itu nggak bisa. Makanya kenapa Yesus itu, kita ini tidak sama Bu, saya katakan. Kita ini tidak sama dengan ajaran kadrun, agama kitab. Kita bukan agama kitab. Kita bukan agama kitab. Kita ada karena Yesus. Sebab 1 Korintus 3 ayat 11. Siapakah yang meletakkan dasar?
selain dasar yang telah diletakkan para rasul, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah dasar kita untuk Yes. mengerti sesuatu. Dan Yesus mewariskan ini, mewariskan guru ini, imam ini kepada rasul. Rasul mewariskannya lagi ke muridnya. Muridnya mewariskan lagi, mewariskan. Makanya kita ini disebut apa? Ajaran turun-temurun. Sebab sejak semula tujuan Allah menciptakan Adam dan Hawa untuk apa, Bu? Beranak cucu, untuk beranak cucu keturunan. Dan apa janji Tuhan menguasai. kepada Abraham? Enggak ke situ. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Keturunan. Makanya ajaran pun turun-temurun. Itu. Ini bicara tentang, Kristen itu bicara tentang apa? Hidup yang kekal. Bukan bicara tentang buku. Saya tanya, Bu, Ya, Rasul ketika menginjili, dia bawa gini nggak? enggak lah. Orang ini belum ada. Enggak ada lah. Yang Yesus ajarkan ke mereka, itu yang mereka ajarkan. Tapi apa yang Rasul bawa? Pribadi Yesus. Yes, betul. Itu makanya saya bilang Rasul Petrus nggak nyeritain istrinya, nggak nyeritain anaknya, nggak nyeritain gimana cara dia kawin atau apa. Tapi yang diceritain Rasul Paulus itu apa? Siapa? Yesus. Rasul Yesus, Paulus pun gitu. Yesus. Jadi kalau kamu menginjil, jangan menginjili dirimu, menginjili Yesus. Benar. Maksudnya adalah memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Yes. Jangan memberitakan orangnya. Iya. Itu orang sekarang ini banyak fokusnya apa? Memberitakan dirinya. Iya. Keren, jago, Iya. mantap nih, PhD nih, sarjana nih. Nah, kamu gila kamu. Iya, benar. Aku dan aku. Iya, Rasul Paulus nggak pernah bawa tentang dirinya. Aku kayak gini loh, woi botak. Aku begini loh. Nggak ada dia nyeritakan dirinya. Aku nggak ini loh, nggak pacaran, nggak ini. Dia mau nyeritakan Yesus. Karena kecintaan banget sama Yesus. Demikian kita orang Kristen harus kecintaan Yesus. Jangan kecintaan emosimu, egoismu. Seolah-olah kamu mengandalkan otakmu. Saya tidak pernah mengandalkan otak saya. Yes. Karena saya memang nggak punya apa-apa. Itu. Tapi ajaran turun-temurun itu saya terima dan saya teruskan. Ini yang saya bilang, saya tidak punya ajaran. Tapi saya meneruskan ajaran. Itu yang tepat. Jadi jangan kamu lagi bilang ajaran si Agatha. Saya nggak punya ajaran. Saya meneruskan ajaran Yesus melalui para rasul yang diajarkan dalam gerejanya. Itu. Benar. Seperti itu. Dahsyat dan luar biasa. Ya, Jadi ada lagi mungkin yang mau ditanya. intinya gini, artinya saya bersyukur ya, saya bisa kenal Agatha, saya bisa kenal Edis. Memang kalian itu dikasih Tuhan itu karunia ya, karunia untuk mengajar. Dan saya percaya talenta Edis itu dipakai untuk kadrun. Saya percaya itu. Dia dipakai Tuhan itu untuk kadrun. Dan kalau Agatha yang saya perhatikan ini memang untuk membuka kami ini orang-orang Kristen yang aku percaya Yesus, tapi nggak ngerti tentang kebenaran itu. Dan Kalau saya bilang gini, Bu, kalau saya bilang gini, ngapain saya mengobati luka orang sementara luka di dalam diri saya, tubuh saya itu belum selesai. Tapi ini kan Alkitab yang bilang, perhatikanlah ajaranmu. Jangan kamu setelah memberitakan Injil, kamu malah nggak selamat. Ibarat kata gini, Bu, saya mengobati luka orang, tapi luka saya busuk. Makanya semua orang Kristen, bahkan Rasul pun seperti itu. Dia terlebih dahulu di dalam, baru keluar. Iya. Kalau kamu tidak mencintai dirimu, bagaimana kamu tahu cara mencintai orang lain? Kalau kamu berniat mau menyelamatkan orang, lah kamu sendiri nggak selamat. Iya. Apa itu? Itu kebodohan. Karena egoisnya, kamu merasa kamu itu sanggup. Begitu. Jadi kenapa saya katakan, contohlah teladan Rasul. Rasul itu memperbaiki dari dalam. Ya, makanya dia selalu apa?